Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akwani malik wa man 'abada ghairahu fahuwa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Istiqomah Masjid Al-Falah. Semoga Allah merahmati, memberkahi setiap kita, keluarga kita, anak, istri, cucu, dan masyarakat kita, masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syaratnya kita, syarat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, itu tidak harus tua dulu. Iya, jadi saya mohon izin, saya agak sedikit di atas, karena di bawah nanti syutingnya kesulitan. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Materi saya adalah menjaga kesolehan diri setelah Ramadan. Kalau kita bertemu dengan orang siapapun, pasti yang pertama tanya namanya siapa, habis itu tinggalnya di mana, itu pasti. Karena orang membutuhkan tinggal, itu kebutuhan primer. Di dunia orang perlu nama, perlu rumah tinggal. Di akhirat orang juga dipanggil sesuai namanya, bin. Begitu dipanggilnya. Dan setiap kita akan menempati rumah kita di akhirat. Ulama menyebutkan la dar lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa idza kanat qoblal mauti baniha. Kalau di dunia kita membangun rumah, maka selayaknya di akhirat kita juga bangun rumah. Rumah kita di akhirat, saudaraku, rumah kita di akhirat tidaklah dibangun ketika malaikat pencabut nyawa datang, cabut nyawanya, ayo digotong ke kuburan, dibangun rumah akhiratnya. Bukan. Rumah akhirat kita mulai dibangun sedari sekarang. Nah, jadi ketika dicabut nyawa seseorang, dibawa ke rumah sementara karena nanti ada semuanya menunggu sampai selesainya dunia, habis itu hisab, menuju rumahnya masing-masing sesuai dengan rapotnya. Subhanallah. Rumah kita tidak dibangun ketika kita digotong menuju ke alam kubur baru membangun rumah akhirat, bukan. Dibangun sedari sekarang. Maka mari kita rencanakan, kita bangun rumah akhirat kita. Kita menabung. Yang kita tabung di bank-bank konvensional, yang kita tabung itu yang kita tinggalkan. Mana yang kita tabung yang akan langsung menemani kontan ketika kita tanah menimpukin kita, langsung kontan menemani, adalah yang ditabungkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan uang di masjid, subhanallah, minggu keempat mau rumah Allah, masjid kita mau dibesarkan. Siapa yang menitipkan di sana, nitip, namanya nitip. Nitip berarti akan ambil lagi. Macam kita parkir mobil di mall, ya kita akan ambil lagi. Nitip. Menitipkan uang kita di masjid, dibangun. Ini kalau kita berbicara negatif, singkek suudon-suudonan. Yang penting nitip. Urusan nanti panitia yang itu bukan urusan kita. Meletakkan titipan harta di jalan Allah, terlepas nanti panitianya amanah atau tidak, bukan urusan kita. Yang pasti amal kita titipkan di jalan Allah,
pasti dicatat. Soal panitia urusannya sendiri sama amal perbuatannya dia. Seandainya dia amanah, amal kita jalan. Kalau dia tidak amanah, amal kita tetap mendapatkan catatan amal soleh. Manakala ada orang yang terinspirasi dengan kita melihat, oh itu bapak padahal kehidupannya sederhana, kehidupannya gajinya yang nggak tinggi, tetapi sanggup menyisihkan uangnya untuk di jalan Allah. Ada orang terinspirasi, kita nggak mesti tahu orang itu terinspirasi karena kita. Manakala sudah tidak ada orang yang terinspirasi, itu Allah Maha tahu, dicatat ini terinspirasi. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Terinspirasi, ada orang lain terinspirasi lagi setelah kita di akhirat di alam kubur, ada pahala min haitsu la yahtasib. Pahala kita tidak pernah kita sangka-sangka. Ini dari yang mana pahala itu? Itu ada orang yang terinspirasi denganmu, dia beramal baik, mencontohmu. Jadi ilmu bermanfaat tidak mesti harus jadi alim dulu, tidak mesti jadi ustadz dulu. Ketika kita berbuat, ada orang yang merhati, terinspirasi, itu ya saya mau ngikutin kayak dia. Subhanallah, itu termasuk ilmu bermanfaat. Diikutin orang lagi terinspirasi, mengikuti orang lain lagi. Atau ada yang menulis. Makanya kan kalau kita sekarang ini banyak sebenarnya arena untuk berpahala. Menulis di Facebook yang baik, menulis di pet, menulis di BBM, menulis apapun itu. Ada orang yang membaca, terinspirasi dengan itu. Pencatat amal soleh malaikat tidak akan pernah terlewatkan, termasuk ilmu. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan semuanya ladang kita untuk membangun rumah kita dari akhir. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah berapapun umurnya. Dulu ada ibu-ibu emak-emak datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih, putri saya meninggal padahal masih kecil. Nabi Nuh berkenan datang ke rumahnya takziah. Nabi Nuh masih kecil, sudah meninggal, kasihan. Berapa umurnya bu? Masih kecil Nabi Nuh, orang baru 300 tahun. Zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri berapa? 1000. Walaqad arsalna Nuha ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila 50 'aman. Al-Quran menyebutkan Nabi Nuh itu beserta umatnya ada 1000 tahun. 950-nya dia berdakwah. Selebihnya masa kecil, remaja, terus masa meninggalnya. 950 tahun berdakwah. Berapa banyak yang dia dapat? Mesti banyakkan jamaah kita yang ikutin. Subhanallah. Termasuk ibu tadi yang ikutin. Nabi Nuh dapat wahyu dari Allah, diberitakan untuk menghibur ibu ini. Fama baluki fi qaumin fi akhir zaman umruhum 70 60 90 sana. Bu, Nabi Nuh nasihatin, nanti bu, di akhir zaman orang itu umurnya ya 60, 70, 80, 90, 100, top banget itu. Oh, ibu merasa mulai terhibur. Iya ya, umurnya cuma segitu. Iya. Seandainya lau kuntu fi dzaka zaman lastaghraqtu kulla umri sajida. Seandainya aku ada di zaman itu Nabiullah Nuh, aku habiskan waktuku untuk bersujud kepada Allah. Karena kehidupan di akhirat tidak ada batasnya. Maka merugi orang yang mengejar waktu kita 24 jam. Anggap saja tidurnya sepertiga. Jadi kalau umurnya 30 tahun sepertiga tidur, berarti 10 tahun tidur. Bangunnya berarti 20 tahun untuk bekerja, menafkahi, untuk ngobrol sama tetangga, untuk melihat bola, untuk pilkada dan lain sebagainya.
Waktu kita untuk kepada Allah 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anggap aja paling banyak 15 menit. Subhanallah. Tetapi membangun rumah kita di akhirat itu sesungguhnya tidak bukan sholat saja, tetapi yang tadi itu kita melakukan sesuatu yang kita lakukan menginspirasi orang lain. Dengan harta kita titipkan di tempat yang benar. Kalau dititipkan harta kita di bank saja, kita titipkan di mal-mal saja, dititipkan di tempat-tempat rekreasi saja, itu yang tidak kembali. Gak akan kembali. Dititipkan di mal gak akan balik. Orang dititipkan di masjid saja, kalau ada rasa kurang ikhlasnya aja juga masih gak kembali. Betul-betul tulus karena Allah, tidak karena apapun. Tidak karena akan menjadi ada pilihan Pak RT gitu ya. Dan kita mesti harus berusaha itu, melatih. Kenapa dilatih? Membiasakan diri. Kalau kita ingat ayat tentang puasa yang kita hafal semuanya itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam. Jadi yang tidak beriman, tidak Islam, nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, haji, nggak wajib. Wajibnya masuk Islam. Jadi kalau abang-abang, bapak-bapak mendapatkan karunia dari Allah, apa karunia? Contoh, ada orang datang, Pak, engkong gitu, saya mau masuk Islam, subhanallah, itu karunia luar biasa. Ada orang mau masuk Islam lewat Anda, jangan sia-siakan. Mau masuk Islam? Iya, ikutin saya. Ajarin aja langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayak enggak yakin Arabnya, Indonesianya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Gak usah ayo ke depan situ ke rumah Pak Ustaz. Kita tidak tahu umur orang sampai kapan. Ada kalanya jalan tiba-tiba ada sepeda aja nggak pakai motor. Ada anak baru belajar nih, baru belajar nabrak jegrek. Bisa jadi itu ajalnya itu orang. Kalau itu ajalnya, dia sudah mau masuk Islam, belum baca syahadat, gara-gara kita mengajak ke rumahnya Pak Ustadz, Pak Kiai, dianggapnya kita orang yang menghalangi orang masuk Islam. Udah bacain saja syahadat, artinya saja. Soal nanti meyakinkan urusan berikutnya. Yang penting sudah baca dulu. Seandainya dia meninggal atau terjatuh tiba-tiba kubrak jatuh, meninggal, dia sudah meninggal dalam keadaan membaca 2 kalimat syahadat. Apalagi pakai Pak mandi dulu. Kayak gitu. Mandinya itu baru sunnah ketika sudah membaca syahadat, baru sunnah mandi, bukan mandi dulu mau membaca syahadat. Begitu. Ini tadi cuman mengingat kembali perintah puasa untuk umat yang beriman Islam. Sebagaimana umat Islam yang beriman lebih dulu, la'allakum tattaqun. Kita perhatikan tattaqun itu. Tattaqun adalah kata kerja, al-fi'lul mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggrisnya past continuous tense, kata kerja, menunjukkan sesuatu yang, kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu digunakan sesuatu yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Ahmad yadab dalam madrasah kuliah. Ahmad selalu berangkat sekolah tiap hari. Jadi puasa ini tujuannya apa? Agar kita membiasakan diri terus-menerus melakukan pekerjaan orang-orang yang bertakwa. Tujuannya agar kita melakukan kegiatan-kegiatan kerjanya orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Pakai agar kita membiasakan. Rasul bersabda dalam hadis marfu, yamutul abdu, riwayat yang lain,
ya mutul mar'u ala ma'asyalai. Karena setiap kita pasti akan menghadap Allah. Bukan menghadapnya, yang bukan matinya yang dikhawatirkan, tapi kondisi bagaimana keadaannya ketika dicabut nyawanya. Ramadan yang lalu, subhanallah, peristiwa luar biasa. Saudara kita di Masjid Tebet katanya ya meninggal dalam keadaan sujud. Itu pasti orang setiap hari biasa sholat, nggak mungkin nggak pernah sholat, tiba-tiba sekalinya sholat. Ya itu mungkin ya satu dua. Seseorang akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan sehari-harinya. Artinya apa? Makna seriusnya, makna ekstrimnya hadis itu, kita bisa memplanning, bisa memprogram, bisa merencanakan husnul khotimah kita. Bagaimana caranya? Lakukan kegiatan positif. Terbiasa senyum. Loh, ketika Rasul menyatakan senyum itu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Hadis sahih. Itu tidak main-main hadisnya. Jangan dianggap, nah itu karena nggak punya uang itu senyum. Bukan. Memang betul-betul senyum itu sedekah. Sahih hadisnya, benar. Jadi kadang ada tetangga yang sedih. Pagi saya mengantarkan mertua saya ke Halim Perdana Kusuma. Sebelum ditelepon Ustaz Ansari, karena adiknya meninggal dunia, adiknya bapak. Habis ditelepon saya Bismillah, saya kesini karena beliau masih di Semarang. Salam Ustaz Ansari itu semuanya. Mohon maaf. Ya, macet atau gimana lah kondisi jalan itu. Apa tadi ya? Ya, seorang akan meninggal sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari. Senyummu di hadapanmu sedekah. Seorang ibu cerita, ya Allah, kemarin masih sehat sekali, bercengkrama sama anak-anak, bersenyum, ketawa sama saya. Duduk meninggal. Ketahuilah itu salah satu tanda husnul khotimah. Meninggal habis bersenyum, bercengkrama sama istrinya, itu kan perbuatan amal soleh. Senyum itu, jangan dikira senyum betul-betul amal soleh, termasuk amal khair, perbuatan baik. Kalau nggak baik, Rasul nggak akan bersabdakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ada nilai sedekah di senyummu. Habis senyum sama istrinya, meninggal, subhanallah, itu husnul khotimah di antara salah satu tandanya. Makanya tidak usah melatih, nggak usah membiasakan diri marah-marah. Habis marah-marah darah tinggi bulog sekalian gitu, dengan rugi sendiri. Mending enak habis senyum meninggal. Subhanallah. Itu senyummu, ada pahala di dalam senyummu. Begitu. Habis taklim, pulang ke rumah, duduk, ternyata terus. Subhanallah, husnul khotimah. Atau mau berangkat ke masjid, ternyata habis wudhu terus jatuh, husnul khotimah. Sudah diniat dalam hati mau mengerjakan sholat. Seseorang tidak akan dicabut nyawanya kecuali sudah, malaikat Israel nggak pernah ngawur. Dilihat sudah tidak ada jatah sesuap nasi pun yang baginya, sudah habis. Oh, masih ada sesuap nasi yang belum dia makan, ditunggu sampai betul-betul masuk ke mulutnya. Sudah tidak ada lagi jatah pakaian yang dia gunakan, udah nggak ada lagi, baru ajalnya. Merencanakan husnul khotimah kita dari sekarang dengan membiasakan diri melakukan kegiatan positif, minimal husnul dzan, berpikir positif. Berpikir positif itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita mencoba menghayati
melewati masa-masa lalu kita. Apa yang kita alami sekarang itu minimal setidaknya barangkali dulu pernah Bapak Ibu jebak. Wah, nanti aku kayaknya jadi pegawai negeri ya. Oh, jadi sekarang misalkan saya dulu pernah waktu mahasiswa, kayaknya saya nanti itu kalau tua jadi orang Jakarta. Padahal habis kuliah saya pulang ke Jawa. Jadi ke sini. Coba. Barangkali pernah ya ada ucapan ternyata sekarang ada alami. Ucapan seseorang sekedar jeplak itu ya. Saya jadi kayak ingat sekedar film sinema Bang Dul Rano Karno. Dia disumpahin jadi gubernur dan Lodol. Ya ngalamin walaupun nggak lama ternyata. Jadi di sana ada the power of jeplak. Saat jeplak-jeplaknya itu yang positif. Imam besar Mekah Abdurrahman Sudes, sudah pada tahu kan ya, minimal suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya nggak bisa mendengarkan suaranya baik sekali. Itu kecilnya, subhanallah. Beliau pernah menceritakan di masa kecilnya itu ketika rumahnya ada tamu. Namanya anak kecil ya. Tamu ada hidangan gitu. Dia bawa pasir itu, Sudes kecil. Pasir disaburin ke subhanallah. Kehidangan tamu itu kan betapa sedihnya ibunya. Oh, udah pergi kamu, sana belajar di Mekah, jadi imam Mekah kamu nanti. Ya ibunya asal ya ngomongnya. Jadi kalau ibu-ibu pokoknya apapun yang diomongkan yang positif aja dah. Iya. Wah, nanti kamu senakan-nakannya anak, wah anak soleh gitu aja. Dalam hati malah nggak penting. Kan saya belajar ilmu pikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar itu dia tidak membedakan ini bohongan atau serius. Apapun yang diucapkan mulut dia terima. Makanya kalau orang sesakit apapun, sakit apapun yang Anda alami, ini tips. Bangun, ucapkan alhamdulillah, hari ini saya lebih baik. Mulut mengucapkan, suara mulut didengarkan otak, disampaikan ke seluruh anggota tubuh. Tubuh ibaratnya kayak rapat gitu. Briefing hari ini pagi, semua anggota tubuh ya, mata, tangan, kaki, pemilik tubuh kita menginginkan hari ini dia sehat, lebih baik. Laksanakan, siap laksanakan. Begitu. Sesehat apapun orang bangun pagi, aduh rasanya bahasa pegel-pegel, padahal dia sehat, pegel-pegel malas gitu. Telepon-teleponnya dia ulang tahun, agak mau malas, pada capek. Mulut mengucapkan, disampaikan ke otak-otak, disebarkan semua tubuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita pimpinan tubuh kita ingin dia pegel-pegel. Begitu. Itu apa yang kamu ucapkan itu yang akan kembali ke kita. Nah, menjaga kesolehan diri setelah Ramadan, pintu utamanya tiada lain tiada bukan kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Satu, kenapa berkumpul dengan orang-orang soleh? Dengan berkumpul kita belajar. Kalau orang soleh berkumpul mau ngomongin yang lain, stop, jangan ngomong. Ada yang ingetin. Intinya pertama itu kita tidak ada hentinya kita belajar. Ustadz pun juga belajar. Berkumpul samanya mereka saling mengingatkan satu sama lainnya. Tidak akan pernah menjadi orang soleh, solihah, lahir batin manakala tidak mau belajar. Belajar itu tidak cukup loh dengan hanya lihat Google, baca sendiri, nggak cukup. Apa yang dibaca bisa orang salah paham. Kembali kita ke Quran hadis, baca artikan sendiri, salah paham akhirnya. Dulu zaman sahabat kan juga ngomongnya bahasa Arab. Rasul juga bersabda bahasa Arab. Rasul pun menyuruh
Tidak langsung mengamalkan yang diucapkannya. Kalian belajarlah. Aku kotanya ilmu. Kalau mau belajar bisa lewat Ali. Karena kalian bisa salah paham. Otak kemampuan menalar setiap orang berbeda. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Belajar dari mereka. Sahabat belajar. Rasul bersabda, maksud menerangkan yang lainnya. Tidak langsung serta. Pintu utama menjadi pribadi yang soleh dan soleha tiada lain, tiadalah bukan berkumpul dengan orang-orang soleh, menyerap ilmu, saling berbagi. Begitu. Tidak cukup berbekal membaca. Dari membaca inilah kemudian muncul akhirnya paham-paham yang ya, karena dia membaca. Siapa gurunya? Nggak ada. Gurunya membaca. Padahal as-sanadu minad-din. Laula sanadu laqala rajulun sya'a ma sya'a. Imam Bukhari semuanya tidak pernah menyuruh pelajari kitabku, cukup. Belajar harus dengan ada gurunya. Semuanya seperti itu ulama-ulama besar. Belajar dari ahlinya. Yang dipahami seseorang dengan membaca bisa menyesatkan dia. Pertama, belajar dan belajar. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, Innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah tidak suka, membenci, jauh dari ridhonya Allah kepada orang-orang yang hanya kalimatnya ya, pintar urusan dunia, koma, tetapi bodoh urusan akhirat. Bodoh ada dua ini, bukan berarti bodoh betul-betul nggak tahu. Bodoh ada juga masa bodoh urusan akhirat. Ngerti, belajar mengaji, tapi jauh api dari panggang, tidak mengamalkannya. Nah, jadi dibenci oleh Allah. Yang kedua, menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Ini adalah nasihat Imam Nawawi. Laula khamsu khisalin la sarna sukulum solihin awwalu al qanaatu bil jahli. Ada 5. Insyaallah cukup nanti. 5 hal ini yang bisa menghantarkan orang menjadi pribadi yang soleh dan solihah lahir batin. 5, hanya 5. Perhatikan 5 itu, ingat baik-baik. Kalau Anda laksanakan, Anda sudah masuk pintu tol. Masuk ini, ujungnya di jalan ini menjadi pribadi yang soleh. Anda di tengah jalan sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 5 hal ini perhatikan baik-baik. Bukan kata saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi jadi gurunya terus sampai ke Rasulullah. Pertama, jangan ridho dengan kebodohan. Jangan ikhlas jadi orang bodoh. Apalagi urusan agama. Nggak ngerti urusan sholat, tanya. Urusan sholat. Yang paling bahaya, urusan pernikahan. Itu nggak boleh salah. Bab muamalah, hubungan sama manusia paling besar itu urusan pernikahan. Soalnya kalau salah, jatuhnya zina. Jangan sampai zina tetapi tidak tahu. Jangan menikah sebelum mempelajari hukum-hukum pernikahan. Enggak banyak sesungguhnya. Laki-laki, perempuan, ada babnya sendiri lah bab nikah. Yang lain juga ada. Nah, kunci utama kita jauhkan diri dari merasa puas dengan kebodohan itu. Makanya suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam, beliau punya ruangan tersendiri untuk mujahadah, untuk sholat malam sendiri gitu. Suatu ketika di malam ketika beliau mujahadah kepada Allah, kamar beliau yang barangkali kalau kita lampunya berapa watt kecil gitu ya. Kalau zaman dulu pelita kecil.
mati lampunya. Tapi tiba-tiba ruangannya semakin terang benderang, semakin terang benderang, terang benderang. Ada suara mengatakan, ya abdi, ya abdal qadir, laqad wasalta ila darajatin abahtu lakal muharramat wa asqattu ankal faraid. Wahai hambaku Abdul Qadir, kamu luar biasa. Kamu sudah sampai pada tahapan melebihi tahapannya para nabi dan rasul. Oleh karenanya, kamu sudah bebas dari segala macam kewajibannya manusia. Udah, mau sholat kagak, kalau bahasa Betawinya, sholat terserah lu. Kamu derajatnya udah tinggi, melakukan apapun, pintu maaf sudah terbuka untukmu. Dosa-dosamu sudah aku ampuni yang lewat dan yang akan kamu lakukan. Subhanallah. Ini kalau orang biasa belum belajar bener ngajinya, nah ini sudah jadi nabi itu. Oh, saya tadi malam ditemui Jibril. Ada sekarang? Ada banyak. Subhanallah. Ada yang perempuan juga lihat. Yang laki-laki ada. Dari zaman dulu juga ada. Dan akan tetap ada belakangan nanti. Kalau orang tidak betul-betul belajar agamanya, oh, sudah merasa ditemui Jibril beneran, ditemui Tuhannya, Tuhan berbentuk cahaya. Subhanallah. Tuhan bukan cahaya. Yang punya cahaya matahari. Allah pencipta matahari. Allah pencipta cahaya. Dia bukan cahaya. Allah pencipta segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Sebelum atas, bawah, kiri, kanan, sebelum ada, Allah sudah ada tanpa apapun. Tanpa atas, tanpa bawah, tanpa langit, tanpa aras. Setelah menjadikan semuanya, Allah nggak berubah. Tetap ada tanpa tempat. Asalnya, karena tempat. Kalau nggak diciptakan Allah, nggak ada. Allah sudah ada tanpa itu. Mawjudun bila makan wala jihad. Abdul Qadir ketika itu langsung khusyita ya lain. Kalau bahasa kita, enyah kau yang dilaknati Allah. Emang bisa kamu nipu aku gitu, nipu gue? Mana ada orang dibebaskan dari kewajiban. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu yakin. Kalau nggak yakin, nggak bukan yakin loh. Ini makanya kita perlu belajar mengajar dari guru ke gurunya. Yakin artinya apa? Yakin disitu artinya kematian. Kematian yang karena pasti akan datang kepada setiap orang, maka dikatakan yakin dalam Al-Quran. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Jadi nggak ada cuti, ibadah itu nggak ada. Cuti yang berarti ya, yang ada cutinya ibu-ibu itu ada cutinya. Tapi kalau sudah 50 ke atas nggak ada cutinya juga. Udah sholat terus, nggak ada cutinya kita beribadah. Ada ibadah dalam setiap tarikan nafas kita. Bahkan inna minal dhunubi dhunuban la yukaffiruha as-salatu walal hajju walal zakatu yukaffiruha al-humum fil ma'ashi. Ada dosa itu yang tidak bisa luntur, tidak bisa lenyap, tidak terdilit kalau bahasa anak sekarang, tidak termong dengan sholat, zakat, puasa, hajimu. Tetapi dia berguguran ketika keringatmu, berguguran ketika kamu bekerja. Ada yang dengan gojek keringatan gitu, subhanallah. Ada yang dengan pusingnya, rumitnya mikirin pekerjaan. Dari rumitnya itu dosa-dosa kedelit semua. Ada.
Bagaimana itu terjadi? Itu bisa terjadi manakala ketika melangkahkan kaki dari pintu rumahnya, bener niatnya, aku niat bekerja karena perintah Allah. Perintah Allah, suami menafkahi anak istri, perintah Allah. Tapi kalau niatnya kalau nggak bener, ya jadi kegiatan duniawi saja. Saya niat bekerja, biar anak-anak saya kecukupan, nggak kayak saya kekurangan dunia. Dibetulkan, kita masih ada kesempatan. Selama masih hidup masih bisa. Aku rubah niatku jadi aku bekerja karena melaksanakan perintah Allah. Kepala rumah tangga wajib menafkahi anak istrinya, menjalankan perintah Allah, melaksanakan sabda Nabi. Setiap langkahnya terguguran itu dosa-dosa. Setiap keringatnya menetes ada dosa ikutan jatuh. Pusingnya, rumitnya memikirkan dari marketing misalnya, ada dosa yang hilang dengan rumitnya, umum kesedihan dalam memikirkan nafkah. Jadi harus diilmuni semuanya. Ada niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Berarti tidak boleh menyalahartikan loh ini. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Segala sesuatu ini hanyalah segala sesuatu yang mengandung unsur ibadah. Kalau melecehkan Al-Quran, niat gak niat, dosa. Menyakiti ayah ibunya, gak perlu niat. Menyakiti orang tua dosa gak berniat, niat gak ada dosa. Orang pakai narkoba, orang mencuri, niat gak niat berdosa. Perbuatan yang dilarang Allah tidak perlu, innamal a'malu gak masuk ke situ. Segala sesuatu tergantung niatnya. Ini hanyalah segala sesuatu yang mengandung unsur ketika diniatkan bisa mengandung ibadah. Itu makanya al-a'malu pakai al dalam bahasa Arabnya itu sesuatu yang ma'rifah. Nah itu ada pelajaran grammar Arabnya. Jadi tidak terus semua perkaranya. Segala sesuatu kalau diniatkan ibadah bisa. Jadi amal baik diniatkan. Jadi menjadi pribadi yang soleh, satu ibadah satu sesungguhnya. Diilmuni, tidak cukup membaca dari Google. Betul-betul ada gurunya. Rasulullah aja berguru. Gurunya sama Jibril. Gurunya Rasulullah tingkatnya lebih tinggi Rasulullah. Pangkatnya di bawahnya. Itu kasih contoh Rasulullah sesungguhnya. Gurumu tidak harus pangkatnya lebih tinggi dari kamu. Walau dia lebih rendah dari kamu, ya dia gurumu tetap gurumu. Rasulullah seperti itu. Jibril derajatnya tinggian Rasulullah. Tidak makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah, baru yang lain-lain. Artinya gurumu juga barangkali pangkatnya di bawah kamu itu nggak masalah. Nah itu tadi pertama, tidak mudah tertipu kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir tadi. Bagaimana biar gak tertipu? Belajar agama. Nah, yang kedua adalah ridho bil jahli wal hirsu ala dunia. Menjadi pribadi yang soleh dan soleha itu sebenarnya tadi ini ditarik aja. Mencintai apapun yang diberikan kepada kita ya sekedarnya saja. Karena kita akan pasti berpisah. Pangkat, jabatan, istri, anak, ini cuma dua. Kalau tidak kita yang dulu meninggalkannya, ya dia yang lebih dulu, pasti. Kalau enggak ayahnya yang lebih dulu menghadap Allah, ibunya. Kalau tidak hadirin, saya. Seperti itu. Tinggal siapa yang duluan. Kayak bapak saya, mertua dari pagi itu, dulunya sama adiknya itu, kita tinggal berdua, saudaranya 9. Siapa yang duluan nantinya? Ternyata yang duluan yang bertanya itu. Bapak saya itu kakaknya. Enggak harus itu bapak lebih dulu, betapa banyak anak meninggal ibu mengantarkan
Saya pernah ikut mentalkin ke kuburan, ibu mengantarkan putrinya yang baru SD. Sampai ke kuburan, pingsan, gak tega melihat putranya. Anaknya dulu, ibu saya sudah gak ada, mbah saya sudah tua, itu masih ada. Nggak harus syarat tua dulu. Kalau di persentase lebih banyak yang muda duluan. Yang nge-track di jalanan ada aki-aki. Nggak ada. Yang main narkoba nggak ada yang tua-tua, nggak ada anak muda. Jadi kalau sudah, subhanallah, sudah sampai sepuh ini berarti umurnya panjang, sudah melewati masa mudanya. Saatnya kita beramal soleh, membangun rumah kita di akhirat lebih cakep lagi, merencanakan husnul khotimah, dimulai dari sekarang. Tidak ada istilah terlambat. Mencintai apapun, ya sekedarnya saja. Kalau banget, nanti sakitnya tuh di sini parah. Sakitnya di sini parah karena cintanya banget. Nah, jadi yang kedua tadi harus belajar agama. Menikah yang belum. Terima kasih. Belajar tidak boleh kita lepaskan, taklim. Saya juga masih tetap belajar. Ustaz Amsori termasuk di antara salah satu guru dan teman saya. Guru dan juga teman. Belajar mencintai apapun, dia sewajarnya saja. Sewajarnya. Yang ketiga, mau berbagi. Nah ini. Nah, tahapan yang ketiga ini kita nggak melihat. Ada orang yang jatuh di jalan kecelakaan, ditanya, agama lu apaan nyok? Enggak, apapun agamanya ditolong. Mau tetangga sebelah kita apapun agamanya, tolong. Berbagi ini sudah lintas saraf. Berbagi sesama. Dulu pada zaman Umar bin Khattab, sekarang juga ada ceritanya mirip-mirip. Zaman Umar bin Khattab pada seseorang dilaporkan sama konglomerat kaya raya. Ini tetangga saya mencuri barang saya, padahal yang dicuri cuma makanan. Sama lah kayak di mana itu. Yang dicuri cuma barangkali apalah ya gitu. Contohnya itu dilaporkan polisi. Segala macam bentuk pencurian di sini direkam sendiri dilaporkan. Itu dari dulu seperti itu. Orang kaya itu melaporkan tetangganya. Umar bin Khattab tegas adil, panggil itu orang. Betul kamu, betul Umar. Berarti kamu dihukum. Tolong dengerin saya Khalifah. Apaan mau dengerin? Ya sebentar aja. Ya sudah silakan. Kamu mau memilih diri macam apa? Saya ini tidak punya pekerjaan. Kalau seandainya saya dipekerjakan sama tetangga saya ini, saya mah orangnya jujur, rajin. Dari ini buat anak-anak saya tidak makan sama sekali. Subhanallah. Dipanggilnya orang kaya itu. Kamu tidak memperhatikan saya darinya? Tidak. Dia sibuk dengan bisnisnya, nggak pernah lihat tetangganya. Pagi berangkat, habis subuh langsung berangkat, pulang udah malam, nggak tahu. Umar pun ya marah ya tidak. Perhatikan tetanggamu. Cobalah kamu ambil dia sebagai pekerja di tempatmu, dia orang baik. Dia orang jujur. Saya tahu. Wah, dari berbagai yang akhirnya beliau tahu. Pekerjakan dia, maafkan dia. Oh begitu Umar, iya. Begitu Khalifah Umar gitu. Aku menanggungnya. Jaminan saya kalau ini orang yang jahat gitu ya. Dijamin sama Khalifah Umar, dia bekerjakan jadi orang baik. Jadi terkadang menyelesaikan masalah tidak letterlock ya. Salah harus dihukum gitu. Ada perundingan. Ada juga dalam hadisnya itu la yu'minu ahadukum teman bata wajadu jai'un. La yu'minu, tidak beriman seseorang. Nah, di sini nanti dipahamin. Ketika Anda, Bapak Ibu, menemui hadis kalau membaca tidak beriman,
Itu bukan berarti orangnya menjadi kafir, bukan. Nanti habis ini bulan Idul Adha, yang nggak mau korban jangan sholat di masjid kami, kafir. Tidak begitu, bukan begitu artinya, ya bukan. Sama kayak nggak bakalan masuk surga orang yang punya dalam hatinya kesombongan, nggak mencium baunya surga, jadi kafir karena sombong. Tidak mencium bau surga itu artinya apa? Tidak masuk surga bersama orang-orang yang VIP. Orang yang selama di hatinya masih ada tauhid yang benar, gak ada syiriknya, mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, cetilnya minta ampun, ya dia tetap punya tiket ke surga. Cuman kali lama di nerakanya, dihukum oleh Allah. Kaya benar, gak pernah mau korban. Bukan nanti dia jadi berubah, kami bukan muslim, tetap muslim, lebih jauh dari rahmat Allah. Barangkali hartanya gak berkah, kelihatan doang kita dari luar, gak ada kedamaian di hatinya. Kita kan gak tahu hatinya orang. Dia tetap beriman, mampirnya mungkin bisa jadi kelamaan. Maka Rasulullah hadis sahih, yakhruju minan nari qaumun min ummati bi syafaati, hadisnya itu sahih. Nanti akan keluar dari neraka segolongan orang, itu kan banyak berarti. Qaumun dengan syafaatku. Dia masih punya iman tapi bakhil, dia masih punya iman tapi barangkali banyak menyakiti orang. Lama. Maka sesungguhnya keimanan itu karunia yang paling agung, paling besar. Tiada karunia yang lebih dari itu. Kita ulang lagi. Menjadi pribadi yang soleh lahir batin, pertama mesti harus nggak bosan-bosan belajar, bertanya, tapi yang benar tanyanya. Jangan tanya sama orang yang nggak punya guru. Gurunya Google, baca sendiri, menyimpulkan sendiri. Kalau toh seandainya menyimpulkan, ditanyakan ke Ustaz, saya baca ini gimana ya? Nah, masih ada usaha. Belajar, mencintai apapun ya sekedarnya, secukupnya, menjauhi berlebihan. Kalau mencintai sudah merasuk ke dalam hati dan jiwa, berat berpisah. Mencintai jabatan, sudah akhir masanya, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, masih aja pengen, ya kan terlalu mencintainya. Saatnya gantian, gitu. Dengan tidak berbagi tadi. Kalau sudah berbagi itu, sudah siapapun orang. Bahkan ada seorang wanita yang berbagi melihat, sahih lagi hadisnya cerita. Kasihan melihat anjing yang kelihatannya kehausan di tengah gurun Sahara. Dia kasihnya air. Gara-gara itu, perbuatannya itu menghantarkan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ada lagi yang satu gara-gara menganiaya, dianiaya bukan manusia, kucing. Dianiaya baik pada tujuannya, kucing nggak dikasih makan. Ini jatahnya suami, jangan dimakan gitu. Tapi sampai mati kucingnya. Nah, dia mendapatkan hukuman atas siksa, membiarkan makhluk lain meninggal. Berbuat baik kepada siapapun dan apapun agamanya. Dan yang berikutnya, keempat adalah yang agak lebih sulit lagi, menghindarkan diri dari ria. Itu sulit. Ustaz pun juga begitu, sulit. Siapapun, ria itu kan dipuji. Sifat dasar manusia suka dipuji, tapi harus dilatih. Gak ikhlas. Dulu zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ada perang, ada registrasi kita mau perang di zaman Rasulullah, pendaftaran dibuka, kita akan perang nanti minggu depan. Rajulun yaghzu yaltamisul ajra wa dzikra, madallahu ya Rasulullah. Ada seseorang yang gagah perkasa datang, saya ikut daftar. Saya dari kabilah anu ingin daftar. Saya ingin mewakili dari suku saya. Nanti kalaupun syahid, biar ada yang syahid dari suku kami, jangan sampai nggak ada satupun. Orang-orang kagum, madallahu ya Rasulullah. Dia mendapatkan apa wahai Rasulullah? Rasul mengatakan apa? La syai'alahu. Dia tidak
bertanya, loh Rasul kok gak dapat apa-apa ini, gimana kamu berjuang? Lo mati syahid, meneteskan darah, dia hidup lagi. Nah kalau nggak dapat gimana matinya? Apa yang dia dapatkan pada Rasulullah? La syai'alahu. Gak dapat apa-apa. Yang bertanya kayak gak percaya, diulangi 3 kali pertanyaannya. Apa yang dia dapatkan Rasulullah? Serius. Yang ketiga kali Rasul menyebutkan, la syai'alahu, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya biwajhihi. Allah hanya menerima amal siapapun, apapun, manakala tulus karena Allah, tidak karena sedikit pun yang lain. Itu makanya ketika habis perang di zaman Rasulullah, zaman Rasul ini pada yang mati syahid ada yang bilang hadza fil jannah. Rasul kok tahu? Dikasih tahu sama malaikat. Ada niatnya hadza fil jannah, hadza fil nar. Yang dituju orang Islam dalam itu. Hadza fil jannah, hadza fil nar. Fil nar kalau orang Islam kan berarti di neraka selamanya, enggak. Dia meninggal ketika saat ini, ketika membunuh orang kafir itu, dia masih ada rasa dendam. Tidak karena Allah. Zaman dulu ada yang meninggal dunia di zaman Rasulullah, kelihatannya mati syahid membela agama Allah, diperangi orang kafir. Rasul menyebutkan hadza finnar. Maka bagaimana dengan sekarang yang mengebom dirinya sendiri? Yang meninggal siapa? Masih ada orang Islamnya. Yakin wallahi bukan syahid itu, sahid. Yang mengebom dirinya di kantor polisi. Di kantor polisi, polisi juga masih ada yang baik loh. Agak semua polisi bisa mau dikasih suap, enggak. Masih ada yang baik, masih ada yang tulus. Yang meninggal orang Islam juga. Ini makanya perlunya kita belajar tidak dari Google kayak gitu. Belajar yakinnya sama guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nah, terkadang ulama kita ini kalah di medsos. Kalau di Google tanya ini ya, jawab mereka golongannya, bukan kita. Ya terkadang itu yang terjadi. Jauhkan putra putri kita dari ajaran-ajaran yang kelihatan seperti itu, kelihatannya benar gitu. Nah, ini padahal berawal dari riak doang tadi itu. Ada gara-gara yang ngebom karena marah sama polisi, marah pemerintah sekarang katanya ya macam-macam lah. Ya pemerintahnya saja dia nggak saya ngebom sampai bunuh diri seperti itu. Begitu. Riak. Belajar. Kita ulangi, belajar tadi tidak ada, jangan rela diri jatuh dalam kebodohan, apalagi urusan agama. Yang kedua, mencintai sewajarnya saja. Yang ketiga tadi, berbagi siapapun apapun. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan ria, ingin dipuji orang. Sulit karena memang watak dasar manusia suka dipuji, tapi kita tetap harus berusaha belajar. Dan yang terakhir adalah al-ijabu bir-ra'yi, menghindari merasa hanya pendapatnya sendiri yang benar, pendapat yang bukan agama. Akhirnya kan ada orang yang bilang, pokoknya kalau orang berbuat baik, apapun agamanya, bukan gitu. Ada ya, ada akhir ini. Kalau semua berbuat baik kan, nggak dilihat agamanya, apa gunanya Allah mengirim Rasul? Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Sulaiman, Musa, sampai Rasulullah. Yang diajarkan cuma menyembah yang satu. Apa gunanya kalau cukup dengan hanya berbuat baik, dibalas di akhirat? Gak ada gunanya Rasul. Allah mengirimkan para Rasul itu. Gak ada gunanya. Padahal yang ngomong itu juga bukan orang bodoh ya. Subhanallah. Tidak menjauhi, menganggap hanya pendapatnya, ya, bukan agamanya, pendapatnya saja yang benar. Rasulullah juga mencontohkan dalam hal ini.
Tadi pendaftaran perang, habis itu berangkat perang, Rasulullah ngasih strategi. Pasukan berkuda di sini, pemanah di sini, pasukan pedang di sini. Ada sahabat yang tanya, mohon maaf Pak Rasulullah, mohon izin, bahasa kita sekarang, strategi kita yang kita gunakan hari ini racikan Anda dari ide Anda pribadi atau wahyu dari Allah wahai Rasulullah dengan santunnya. Oh kenapa? Ini dari pikiranku sendiri. Oh gitu. Begini Rasulullah. Medan kita, ini orangnya yang ngomong ahli strategi. Medan yang kita hadapi begini-begini. Pasukan berkuda efektif tidak di situ. Pasukan pemanah efektifnya di sono. Pasukan pedang di sana. Subhanallah Rasulullah. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di atas Rasulullah, gak ada. Di bumi, di langit, gak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Tidak merasa harga dirinya jatuh. Tidak merasa ada yang mengadu dengan pendapat saya. Ada second opinion. Berani amat ngadu pendapatnya. Rasul mencontohkan tidak perlu kita mempertahankan pendapat sendiri kalau memang ada pendapat yang lain yang lebih layak untuk dilaksanakan. Oh gitu ya. Baik. Aku setuju. Kita laksanakan pendapat itu dengan penuh segala kerendahan hatinya. Itu mencontohkan Rasulullah kalau pendapat istri benar, suami nggak perlu pakai melopot. Ya kamu membenar istriku. Kalau memang pendapat menantu benar, ya kita pakai. Tidak perlu merasa jatuh harga dirinya. Kalau memang pendapat cucunya benar, ya barangkali dari situ kita diselamatkan dari musibah. Rasul menerima. Oh ya, mari kita laksanakan itu. Sampai Rasul bersabda, ternyata sahabat tadi adalah Umar bin Khattab. Lau kana nabiyyan min ba'di, seandainya ada nabi setelahku, itu yang pantas dari nabi itu Umar itu. Rasul mengatakan seandainya, berarti tidak akan pernah ada karena hanya seandainya. Ghair annani khatimul anbiya, hanya saja aku nabi terakhir. Nah, Rasul menjelaskan lagi, seandainya ada nabi itu pantas dari nabi yang pintar, cerdas. Sayangnya nabi terakhir ya hanya aku. Itu. Jadi menghindarkan diri dari terjatuh dalam kebodohan agama khususnya mengantarkan kita pada kesolehan dan batin. Menjauhkan diri dari mencintai apapun yang berlebihan mengantarkan kita masuk ke tol jalan pribadi yang soleh. Menjauhkan diri dari rakus. Jadi membiarkan diri mau berbagi kepada siapapun. Yang ketiga, berbagi ya. Belajar mencintai secukupnya. Tiga, berbagi kepada siapapun apapun. Yang keempat, menjauhkan diri dari riya. Dan itu latihan seumur hidup. Dan yang terakhir, kelima adalah kalau ada pendapat yang lain dari kita nggak perlu gengsi. Kalau memang itu benar, ya sudah, kita laksanakan pendapat. Itu pendapat. Dan sekali bukan agama. Kita tetap meyakini siapa yang berpegang ama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang kalau agamanya bukan muslim, ya sudah. Keyakinan kita, Quran menunjukkan yang surganya orang-orang yang beriman. Walaupun ada orang yang bilang itu yang pintar ngomong agama, fase bener, kayak sudah pernah kesana aja, padahal kesana juga belum. Ada yang bilang gitu ya? Ada itu, ibu-ibu lagi ya. Subhanallah. Pintar fase ngomong agama, padahal kesana aja belum. Nah kesana mau kembali gimana? Iya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Masih ada beberapa waktu terlewat saya tadi kan jam 8.15 mau barangkali kita tanya jawab. Nanti kalau saya bisa saja, kalau saya belum, saya pasti akan menjawab. Saya akan bertanya sama guru-guru saya yang lainnya dulu. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian,